Shalom, Jemaat GB Barcelona. Kembali kita akan memasuki saat teduh hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini mengatakan bahwa Tuhan, kami merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, itu yang kami butuhkan. Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang termanis, Kau yang terbaik Tuhan, Kau kekasih jiwa kami, Kaulah Alfa dan Omega. Yesus, Yesus, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu buat kami setiap hari. Kasih-Mu yang besar itu melingkupi kami Tuhan. Kami merasakan kasih sayangnya Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesusku yang dahsyat. Kami membuka hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya bersama dengan Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan pagi ini.
Sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang baik, istirahat yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang baik, untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Dan sebelum memulainya kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau tunduk di bawah kaki-Mu, belajar dari apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini kita jumpa di dalam renungan firman Tuhan. Biar kiranya renungan firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan buat kita menjalani hari-hari kita. Pada satu hari Bapak Ibu ada seorang salesman, dia sedang dalam perjalanan menuju satu kota, sehingga dia harus melakukan perjalanannya dengan menggunakan sebuah kereta. Di desa atau di daerah tempat dia tinggal, transportasi kereta yang ada itu belum terlalu modern. Jadi masih kereta yang model lama. Dia harus menunggu untuk beberapa waktu sampai dia bisa naik kereta itu. Lalu kemudian ketika dia mulai naik kereta dan kereta berangkat sesuai dengan jadwalnya, di dalam perjalanan salesman ini mulai berpikir, mulai merancangkan semua yang akan dia lakukan ketika nanti dia tiba di kota yang akan dia tuju. Ketika dia sedang asik memikirkan, merencanakan apa yang akan dia lakukan, tiba-tiba kereta yang model tua itu mulai memperlambat perjalanannya dan satu saat kereta itu berhenti. Ketika kereta itu berhenti, salesman ini mulai gelisah, mulai takut, mulai ragu apakah dia bisa tiba di tempat tujuan sesuai tepat waktu. Dan Bapak Ibu, dia dengan tidak sabar, dia datang kepada kondekturnya dan berkata, "Pak, ada apa? Kenapa kok kereta kita berhenti?" Kondekturnya dengan sabar dan tersenyum berkata, "Tidak perlu cemas, Pak. Ini hanya kita berhenti sebentar karena ada sapi yang melintas rel kereta api, sehingga kita harus berhenti sebentar." Ternyata rombongan sapi itu cukup banyak Bapak Ibu melintas di rel kereta api. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Dengan gelisah, salesman ini berkata, "Apakah tidak bisa cara lain supaya sapi-sapi itu bisa dengan cepat pergi menjauh dari rel kereta sehingga kereta kita bisa berjalan?" Sang kondektur berkata lagi, "Bersabar Pak, semuanya sudah diatur tepat waktunya dan ini sudah ada di dalam rencana perjalanan kita." Lalu kemudian tidak berapa lama betul Bapak Ibu, keretanya mulai berjalan kembali dengan tidak terlalu cepat. Dan ketika keretanya mulai berjalan kembali, tiba-tiba mulai melambat lagi. Dan Bapak Ibu, ketika kereta itu mulai melambat, salesman itu mulai gelisah. Salesman itu mulai berkata dengan emosi kepada kondekturnya, "Apalagi Pak, sapi, kerbau, kucing, atau apa yang sedang melintas?" Dengan emosinya salesman ini seperti marah kepada kondektur. Lalu kemudian kondekturnya berkata dengan sabar kepada salesman ini, "Mohon maaf Pak, kita hanya mengalami penundaan sejenak saja. Dan sebentar lagi kita akan berangkat." Dan Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kondektur sampaikan, beberapa lama kemudian kereta itu mulai berjalan dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan waktu atau jadwal dari kereta itu tepat tiba di kota yang dituju. Bapak Ibu, salesman itu bisa memenuhi janjinya tepat waktu. Padahal dia sudah merasakan frustasi, dia sudah merasakan gelisah, emosi, dan lain sebagainya.
Sehingga pada saat itu salesman-nya sudah mengalami keletihan, kecapean. Karena apa? Karena dia frustasi, khawatir, dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Padahal perjalanan yang dilakukan melalui atau menggunakan kereta itu semua sudah sesuai jadwal. Jadi perjalanan itu sudah diatur. Lalu bagaimana dengan sapinya? Apakah sapi juga termasuk di dalam jadwal kereta? Tentu saja tidak. Tetapi perjalanan yang sudah dirancangkan melalui transportasi kereta api itu sudah sesuai dengan jadwal. Dan seharusnya salesman-nya mengetahui hal itu dengan pasti. Bapak Ibu, bukankah seringkali dalam hidup kita mengalami hal yang sama? Seringkali kita menjadi terlalu tergesa-gesa sehingga membuat hidup kita menjadi letih, hidup kita menjadi lelah, dan kita berpikir bahwa kita sudah berjuang mati-matian. Padahal Bapak Ibu, seringkali kita melupakan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu semua ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan mau kita belajar untuk bisa menikmati hidup ini, mengucap syukur dengan apa yang kita terima, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan tekanan, sehingga kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seringkali kita menjadi tidak sabar dalam hidup kita. Segala sesuatu membuat kita menjadi emosi. Kita menjadi tidak bisa bertenggang rasa dengan orang lain. Kita tidak bisa menerima dengan legowo apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain perbuat di sekeliling kita, sehingga kita selalu menganggap semuanya itu salah. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar, firman Tuhan katakan, dia melebihi dari seorang pahlawan. Artinya ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa belajar sabar hari ini. Kita dikatakan oleh firman Tuhan seperti seorang pahlawan yang bisa mengendalikan hidup kita, yang bisa memenangkan sebuah pertandingan, sebuah peperangan yang besar di dalam hidup kita, di dalam hati kita, pikiran kita. Mungkin kita akan diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kita tidak sabar sepanjang hari ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita masuk di dalam rencana dan planningnya Tuhan. Hari ini mungkin kita akan ketemu dengan hal-hal yang membuat kita menjadi tidak sabar. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi sabar? Kita harus mengetahui persis bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita berpikir, kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita belajar untuk sabar, tapi kita seringkali gagal, seringkali kalah karena kita berharap, kita berpikir dengan kekuatan kita. Kita berharap dengan apa yang kita punya. Dan hari ini kita melihat Tuhan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita bersabar. Supaya apa? Hidup kita bisa menjadi seperti seorang pahlawan. Bahkan lebih dari pahlawan. Yang memenangkan pertandingan perjuangan hati. Yang memenangkan pertandingan pikiran kita. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadi seperti seorang yang bisa merebut atau menguasai kota. Ada satu kemenangan, ada satu kebanggaan yang kita rasakan ketika kita belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk melakukan apa yang seharusnya memang kita lakukan. Mungkin hari ini tantangannya seringkali kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Dan seringkali kita menjadi ceroboh ketika kita mengambil keputusan. Mungkin di dalam perjalanan kita menuju satu tempat,
Dari satu tempat ke tempat yang lain, kita menjadi tidak sabar. Ketika ada mobil yang memotong kita dengan seenaknya di depan, dan kemudian kita terpancing untuk marah dan membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Dan kita menancap gas, lalu kemudian mendahului mobil itu, bahkan kalau bisa kita memotong perjalanannya. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita lakukan hal itu. Bukankah itu dibutuhkan seorang yang kuat, yang mampu menahan dirinya, sehingga firman Tuhan katakan kita menjadi seperti seorang yang bisa menguasai kota. Hal yang tidak mudah Bapak Ibu, kita bisa merebut dan menguasai kota. Kita membutuhkan kekuatan yang hebat. Dan kekuatan itu adalah kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang kita akan alami. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi yang pasti kita sudah belajar dari firman Tuhan. Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita menunggu. Tuhan mau kita menantikan waktu Tuhan yang tepat. Hari ini mungkin Bapak Ibu harus mengambil keputusan bisnis. Hari ini Bapak Ibu harus melakukan ini dan itu. Tetapi perhatikan dengan baik. Apakah kita melakukannya itu dengan sabar? Apakah kita melakukannya itu sesuai tepat dengan waktunya Tuhan? Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Kita harus lakukan semuanya itu dengan sabar, dengan tepat sesuai waktunya Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya selama kami menjalani sepanjang hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa bersabar. Terima kasih Tuhan, biar kiranya hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Shalom.